Shalom, Bapak Ibu terkasih yang dikasihi Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan telah memelihara kehidupan kita. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong dan menyertai kita. Meskipun kita mengalami banyak suka duka, meskipun juga kita mengalami suka atau canda tawa kita alami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini, Tuhan memberikan kita nafas, dan sampai saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah, bersekutu di hadapannya. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan yang telah dipelihara, yang telah ditolong oleh Tuhan, mari kita datang dan menghadap Tuhan kita dengan mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan dan patut menyembah Allah yang hidup, karena Tuhan telah memberikan kita hidup dan Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk datang dan memuji Tuhan dengan berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami juga bersyukur penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong dan memelihara kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa itu semua bukan karena kekuatan kami, hebatnya kami di hadapan-Mu, melainkan belas kasih-Mu yang itu besar dalam kehidupan kami. Dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kami bersekutu beribadah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang hadir dari awal, pertengahan hingga kami mengakhirinya. Biarlah Tuhan yang bertata dalam hati kami serta pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Tuntun kami dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Saya akan membacanya dari sini satu kali, dan Bapak Ibu di rumah pada pengulangan kedua kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan mengawalnya dari Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sama-sama kita akan membacanya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan, sadar tidak sadar, sepanjang perjalanan kehidupan kita sering mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita membuat Tuhan sedih dan menangis melihat perbuatan tindakan kita. Namun, meskipun kita jatuh berulang kali, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berubah, menyesali segala perbuatan-perbuatan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti firman-Nya di dalam 1 Yohanes ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan merenungkan dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Kau berikan kesempatan. Sempurna seperti-Mu meskipun ku jatuh, meskipun ku jatuh, berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali, ku tak
Mari Bapak Ibu, mari kita memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Meskipun kita jatuh berulang kali, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih mengetuk hati kita, menjamah hati kita untuk berubah dan sempurna seperti Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengingatkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Engkau selalu mengetuk pintu hati kami, agar kami menyesal segala kesalahan dan perbuatan kami, dan agar kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, yang sering mengecewakan hati-Mu, yang sering membuat Engkau sedih Tuhan, dan menangis melihat perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong kami, mengingatkan kami akan dosa kami, sehingga kami boleh sempurna sama seperti-Mu. Tuntun kami setiap hari, lawatlah kami, berilah kami kekuatan, dan biarlah hidup kami senantiasa beroleh kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan, kami letakkan, kami mohon tuntunan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya ajak kita semua membaca serta merenungkan firman Tuhan ini, dan kita akan membaca bersama-sama Alkitab bertanggapan yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacanya ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membacanya dari ayat kedua, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-7. Di bawah perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin untuk pembacaan ayat bertanggapan pagi ini bagi kita. Oleh karena itu, mari kita meresponi ayat pengampunan ini dan juga ayat pertanggapan ini. Kita akan memuji Tuhan. Dari KPPK 229, Tuhan pimpinlah aku. Melewati hidupku sampai tiba di surga.
pimpinlah aku. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Pimpin aku, pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Ya, inilah suatu kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita agar kita tidak tersesat dan tidak jatuh dalam dosa. Oleh karena itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan dengan mengaku iman, dengan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang ajaib dalam kehidupan kita. Meskipun kita jatuh dan berulang kali juga melakukan dosa hal yang sama, tetapi ingat, Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Jika kita kembali dan mengakui segala dosa kita, maka Tuhan pun juga menyegarkan jiwa kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita menenangkan hati kita. Sebentar lagi kita dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ia melindungi jiwaku. Dari KPPK 228. Yesus Kristus juru selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh menjadi milik kita. Ia menggenggam kita dan kita merasakan teduh bersama Tuhan. Yesus Kristus juru selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh.
kepada hambanya, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dan kehidupan kami. Kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang melindungi jiwa kami, hanya Engkau saja yang memelihara kehidupan kami sampai sekarang ini, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau pada kesempatan hari ini. Dan juga sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja, dan juga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarkannya Engkau berkati firman Tuhan ini bisa ditaruh dalam hati mereka, sehingga mereka bisa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dalam doa. Amin. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena saat ini kita bisa kembali untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian. Sekali lagi dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakannya dari sini dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa menyimaknya dalam hati. Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 di bawah judul perikop Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak,
Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan serta yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan ini saya akan memberikan tema perjumpaan membawa perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti pernah menemani teman wanita kita, baik itu istri kita, mama kita, ataupun sahabat wanita kita untuk pergi berbelanja. Sebelumnya kita telah berdiskusi dengan mereka bahwa kita harus membeli kebutuhan seperlunya saja. Kita hanya membeli kebutuhan makanan-makanan atau apapun yang dibutuhkan dalam rumah kita. Tetapi kita akan terheran-heran melihat sebagian wanita ketika masuk dalam pusat perbelanjaan, ketika mereka melihat atau berjumpa dengan kata diskon atau kata obral, langsung tujuan mereka berbelanja yang harusnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu pun berubah. Mereka akhirnya pergi ke tempat belanja ke salah satu toko yang menyediakan barang yang didiskon tersebut. Dan akhirnya kita sebagai laki-laki mau tidak mau harus mengorbankan uang demi membeli barang-barang yang didiskon tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah suatu perjumpaan. Ketika kita melihat sesuatu hal yang menarik hati kita, entah kita melihat ada orang kesusahan, ataupun kita melihat ada musik yang kita dengar terpasang di jalan-jalan raya atau pusat perbelanjaan, maka fokus kita yang harusnya melakukan aktivitas pun teralihkan kepada perhatian kita, teralihkan kepada hal-hal yang membuat kita teralihkan. Tetapi setelah semuanya itu berhenti, setelah kita telah selesai menolong ataupun kita telah selesai mendengar musik kesukaan kita, kita pun melanjutkan aktivitas kita. Tetapi berbeda kalau misalnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Karena memang kita juga mendapatkan perubahan ketika kita berjumpa dengan Kristus. Tetapi perubahan itu berlangsung secara seumur hidup sepanjang kita hidup sampai kita mati. Bukan perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kita berubah, terus tiba-tiba kita kembali ke dosa lama. Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu akan membuat hidup kita terus berubah, hidup kita terus dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah kita juga belajar tentang Abimelek, seorang raja kafir yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan menjumpai Abimelek dan membuat suatu perubahan hidup bagi Raja Abimelek. Nanti kita akan pelajari bagaimana perubahan yang dialami Abimelek setelah ia berjumpa dengan Tuhan. Kisah ini bermula pada saat Abraham pindah dari tempat di mana Tuhan telah menaruhnya, yaitu kota Mamre. Ia pindah ke kota Gerar. Kota Gerar ini masih berada di tanah Kanaan, tetapi sudah memasuki dalam daerah orang Filistin. Dan Alkitab sendiri tidak mencatat apa alasan sesungguhnya Abraham harus pindah ke Gerar. Sedangkan pada saat itu tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi kekurangan atau penderitaan. Abraham hanya langsung pergi ke negeri asing tersebut. Kita tidak tahu mengapa Alkitab mencatat
alasan mengapa Abraham pindah ke Gerar. Tetapi ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Abraham masih ketakutan karena melihat kehancuran kota Sodom dan Gomora. Kehancuran kota Sodom dan Gomora ini membuat dia takut, membuat dia trauma karena ia merasa mungkin juga Tuhan akan menghancurkan kota ini. Atau mungkin juga ia mau beristirahat dari ketakutannya tersebut. Terus ada tafsiran juga yang mengatakan karena Abraham berduka cita atau sedih, bahkan kecewa karena dosa Lot. Pada minggu kemarin, kita telah belajar bahwa Lot telah bersetubuh dengan anaknya. Dan ketika berita itu sampai di telinga Abraham, maka Abraham pun menjadi sedih ataupun kecewa. Karena ia berduka cita bahwa Lot yang telah diselamatkan itu telah jatuh dalam dosa. Sehingga ia pun karena tujuannya ini, mungkin ia langsung pindah ke kota asing, yaitu kota Gerar. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, ketika ia berada di kota asing, yaitu kota Filistin, ia kembali melakukan hal yang sama ketika ia pindah ke Mesir. Ia kembali melakukan dosa yang sama, yaitu kebohongan dengan mengatakan bahwa Sarah ada saudaraku. Ia kembali mengatakannya di kota Filistin. Kita melihat bahwa Abraham ini kembali menjual istrinya lagi. Sebagai seorang bapak orang beriman atau sahabat Allah, ia kembali mencemarkan nama Allah melalui kebohongan yang ia perbuat. Bahkan ia mencemarkan nama Allah akan penyangkalan akan istrinya tersebut. Padahal baru saja kita telah mendengar, baru saja ia telah mendapat perjanjian bahwa Sarah 1 tahun kemudian pasti melahirkan seorang anak. Tetapi di dalam pasal ini kita melihat ia kembali berdosa bahkan sebelum perjanjian itu tergenapi. Kita akan melihat apa alasan Abraham kembali berbohong di kota asing ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan sekalipun kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Allah, sebagai manusia yang telah diberi belas kasihan oleh Allah, sebagai manusia yang diberikan kasih karunia yang besar kepada kita, bukan berarti ketika kita diselamatkan bahwa kita tidak berdosa lagi. Ataupun kita bebas menggunakan hak kita untuk jatuh dalam dosa. Sama seperti Abraham, walaupun ia telah dipanggil Allah, tetapi masih saja ia melakukan dosa yang sama, dalam situasi yang sama, bahkan dalam kondisi yang sama, yaitu pindah ke negeri asing. Memang kita sebagai orang yang diselamatkan, kita ada saatnya terjatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa kita. Memang kita telah diberikan hak untuk menjadi anak Allah. Tetapi bukan berarti kita mempermainkan hak kita dengan cara berbuat dosa seenak-enaknya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya, jika kita meremehkan keselamatan dari Allah tersebut dengan melakukan dosa, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan lagi, tidak ada lagi korban
penghapus dosa yang disediakan bagi kita jika kita sengaja jatuh dalam dosa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Allah ini ada saatnya jatuh di dalam dosa, tersandung karena dosa kita. Tetapi ketika kita tersandung dalam dosa, itulah saatnya bagi kita cepat-cepat menghadap Tuhan. Kita cepat-cepat meminta pengampunan dari Tuhan. Kita cepat-cepat mengakui dosa kita kepada Tuhan sebelum kita mendapatkan murkanya. Dan kita juga harus berkomitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Atau alangkah baiknya, jika godaan dosa itu datang untuk menghampiri kita, kita juga harus belajar menghindari dosa tersebut. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak kepada dosa yang seharusnya kita lakukan. Itulah panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Kita kembali dari kisah ini, bahwa Alkitab tidak menyebutkan bahwa Sarah itu cantik, tetapi ada beberapa tafsiran atau tradisi yang mengatakan bahwa memang waktu itu Sarah berumur 89 tahun, ia masih dikatakan orang yang cantik di zamannya. Bahkan ada beberapa tafsiran yang mengatakan walaupun umur Sarah 89 tahun, tetapi penampilannya itu sama seperti wanita yang berumur 40 tahun. Artinya Sarah ini masih memiliki kecantikan, baik secara fisik maupun secara rohani. Ia masih tetap bertahan dalam kecantikannya. Dan hal ini membuat Abimelek pun ingin menjadikan dia sebagai istrinya. Sehingga ketika Abimelek, raja orang kafir, raja orang Filistin tersebut, melihat Sarah ini, dan ia bertanya kepada Abraham, apakah orang ini adalah istrimu? Dan langsung Sarah dan Abraham bersepakat berbohong, mengatakan bahwa dia ini adalah saudaraku. Sehingga secara langsung Abimelek pun mengambil Sarah dari genggaman Abraham dan membawa Sarah itu ke istananya. Dan disinilah kita melihat bagaimana kebohongan Abraham itu membawa malapetaka kepada Raja Abimelek dan seluruh bangsa. Dan disinilah kita melihat bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kasih karunia Allah yang menjumpai Raja Abimelek, raja yang kafir tersebut. Dan di sini Allah datang menjumpai Abimelek untuk menegur kesalahan yang telah dibuatnya. Sehingga dalam ayat ketiga, Allah menjumpainya pada waktu malam ketika Abimelek sedang tertidur dan bermimpi. Dengan mengatakan, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Sebelumnya, penulis atau Musa menuliskan kejadian ini dengan menulis nama Allah itu sebagai, kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut sebagai Allah Elohim. Dan dalam bahasa Indonesia itu dituliskan sebagai nama Allah. Kita mungkin bertanya bahwa mengapa Musa harus menggunakan nama Allah Elohim, bukan menggunakan nama YHWH untuk menjumpai Raja Filistin ini. Padahal yang berbicara kepada Abimelek ini adalah Allah yang sama yang telah berbicara kepada Abraham. Ketika Allah menjumpai Abimelek ini, itu juga adalah Allah yang sama yang menjumpai Abraham untuk memberitakan perjanjian kepada Abraham. Dan di sini kita bisa melihat mengapa Musa menggunakan nama Elohim untuk menuliskan kejadian ini, karena Musa ingin menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta.
Allah ini adalah pencipta bumi dan segala isinya, menciptakan planet, alam semesta, matahari dan segala isinya. Bahkan ia tidak hanya menciptakan, tetapi ia juga yang memelihara dan juga ia yang mengatur hukum-hukum kepada seluruh alam semesta ini sehingga alam semesta ini teratur. Dan kemudian nama Elohim sendiri juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah seorang hakim. Ia adalah seorang hakim yang akan menghakimi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat menurut perbuatannya. Jadi di sini kita melihat bahwa Musa menggunakan nama Elohim bukan nama YHWH untuk menunjukkan bahwa Allah itu dikenal oleh seluruh alam semesta, seluruh manusia, bahwa Allah Elohim ini dikenal oleh seluruh umat manusia. Dan mengapa Musa tidak menggunakan nama YHWH? Karena nama YHWH tersebut adalah nama pribadi Allah, nama keberadaan Allah yang ditujukan kepada umat-umat pilihannya, seperti Abraham, Ishak, dan juga orang Israel. Di sini kita melihat bagaimana Musa menggunakan nama Elohim untuk menjelaskan kejadian ini. Dan seperti yang kita baca bahwa Allah berfirman kepada Abimelek itu bukan firman sukacita atau firman yang membawa damai sejahtera ataupun firman tetap perjanjian. Melainkan Allah berfirman kepada Abimelek yaitu firman mengenai hukuman, firman mengenai malapetaka kepada seluruh bangsa Filistin. Dan jadi ketika Abimelek mendengar firman tersebut, ia langsung menjawab dengan mengatakan Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Adonai. Dan Adonai ini yang kita tahu dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Tuanku, karena Abimelek ini tahu dengan siapa ia berbicara, yaitu Allah yang pemilik seluruh alam semesta. Jadi Abimelek pun mengatakan Adonai, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Karena memang bangsa tersebut tidak mengetahui apa-apa. Bangsa tersebut tidak terlibat dalam kesalahan yang Abimelek perbuat. Dan juga Abimelek ini khawatir karena kesalahannya seluruh negeri Filistin itu ditimpa tulah, ditimpa kutuk, ditimpa hukuman. Dan Abimelek sendiri jujur bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui bahwa Sarah itu adalah istrinya. Karena kedua orang benar itu, yaitu Abraham dan Sarah, mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah saudara. Jadi Abimelek ini tidak memiliki motivasi apapun. Ia hanya ingin menjadikan Sarah sebagai istrinya. Apalagi kedua orang ini telah berbohong mengenai identitas mereka, mengenai status mereka. Dan juga di kota Filistin tersebut tidak ada aturan yang tepat mengenai poligami. Dan kita tahu bahwa raja negeri Filistin ini, Abimelek ini, pasti memiliki banyak istri. Dan juga Abimelek ini sebelumnya tidak mengetahui standar moral sebelumnya. Ia tidak mengetahui bagaimana standar moral yang sesungguhnya yang tepat di hadapan Tuhan. Sehingga Abimelek mengatakan dalam ayat kelima, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Artinya memang Abimelek ini tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Karena tidak ada standar moral yang benar pada zaman itu. Dan disinilah kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan untuk memulihkan Abimelek, bagaimana kasih karunia Tuhan yang menegur dosa Abimelek, yang mengatakan, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus.
maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Disinilah kita melihat kebaikan Tuhan yang mencegah Abimelek untuk melakukan dosa. Untuk mencegah Abimelek melakukan dosa yang lebih keji dibandingkan yang sekarang ini. Apalagi Tuhan memberikan hukuman kepada Abimelek bukan untuk membinasakannya, bukan untuk menghancurkan kota tersebut atau memberikan malapetaka, melainkan Tuhan memberikan hukuman tersebut untuk menuntun Abimelek kepada pengetahuan yang benar tentang Allah, untuk menuntunnya kepada evaluasi diri, bahkan untuk membawa dia kepada perubahan hidup yang benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk menggambarkan ketidaktahuan Abimelek ini, saya ingin menggambarkan tentang seorang anak kecil yang berumur 3 tahun yang masih tidak mengerti apa-apa. Bahkan orang tuanya sendiri pun tidak mengajari sesuatu kepadanya. Contohnya, kita tahu orang dewasa ini bahwa api itu adalah panas. Dan orang tuanya tidak mengajarkan, ataupun mungkin anak ini juga tidak tahu bahwa api itu panas. Dan pada saat itu, ketika mati lampu di rumah keluarga tersebut, kakaknya sedang menyalakan api di atas lilin. Dan sehingga sang anak kecil ini melihat bahwa ada cahaya lilin yang bergoyang-goyang, cahaya api yang menyala. Karena anak kecil ini penasaran, maka ia bermaksud untuk memegang api tersebut. Lalu kemudian datanglah orang tuanya, melihat sang anak tersebut ingin memegang api tersebut, langsung mencegahnya dan mungkin dengan suara yang keras mengatakan, "Stop, nak, jangan pegang api tersebut." Dan orang tua melakukan hal ini karena ia tidak ingin melihat anaknya itu celaka ataupun melihat anaknya ini menderita. Karena ia tahu bahwa orang tua ini tahu bahwa api itu panas dan juga akan menyebabkan sakit kepada sang anak tersebut. Demikianlah Tuhan juga mencegah Abimelek yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa. Sehingga ia diperingati untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Bahkan jika ia tetap dalam dosanya, Allah pun akan menghukum Abimelek dan seluruh bangsanya dengan hukuman yang lebih berat lagi. Dan disinilah kita melihat bahwa setelah Abimelek mendengarkan firman tersebut, disinilah ia mendapatkan suatu perubahan hidup. Disinilah ia mulai mengetahui bahwa yang berbicara kepadanya itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak main-main ketika ia berfirman. Sehingga kita melihat bahwa di dalam hidup Abimelek ini ada suatu perubahan hidup yang dialaminya. Lalu keesokan harinya, pagi-paginya ketika ia selesai bermimpi, langsung Abimelek itu menceritakan kepada semua hambanya mengenai mimpi tersebut. Dan reaksi hamba-hambanya itu mereka terkejut. Bahkan mereka sampai takut. Karena mereka tidak menyangka bahwa mereka berada di dalam situasi yang berbahaya. Mereka berada dalam situasi yang mencekam hidup mereka. Sehingga kemudian Abraham pun dipanggil oleh Abimelek. Dan kita melihat di sini bahwa Abimelek tidak melontarkan kekesalan kepada Abraham. Ataupun ia tidak memarahi Abraham karena apa yang telah diperbuatnya kemarin. Ia tidak memarahi Abraham. Tetapi ia bertindak sebagai seorang raja yang bijaksana, raja yang adil, dan raja yang penuh hikmat. Dan di sini Abimelek pun langsung melontarkan pertanyaan.
Abraham, perbuatan apakah yang kau lakukan kepadaku ini, kepada istriku dan kepada seluruh bangsaku ini? Dan apakah kesalahanku kepadamu, sehingga engkau mau menyebabkan aku dan seluruh bangsaku itu jatuh ke dalam dosa? Di sini kita melihat pertanyaan Abimelek ini, ada sebuah teguran bagi Abraham. Ada sebuah nasihat kepada Abraham, yaitu teguran, karena Abraham ini telah membohonginya. Apalagi kebohongan Abraham ini hampir membuat seluruh bangsa Filistin ini mendapatkan celaka, mendapatkan hukuman dari Allah ini. Apalagi pada zaman itu, ketika sang raja berdosa, ketika salah satu pemimpin berdosa, maka yang terkena imbasnya, yang terkena akibatnya itu adalah seluruh rakyat. Kita juga bisa melihat ketika Raja Daud berdosa, ketika mau menghitung jumlah penduduk, maka yang terkena imbasnya itu adalah seluruh bangsa Israel. Disinilah kita melihat pada zaman itu, kesalahan seorang raja mengakibatkan seluruh rakyatnya juga terkena imbas. Hal ini sama seperti dosa yang kita perbuat. Dan inilah jahatnya dosa, dan inilah bahayanya kalau kita bermain-main dengan dosa. Karena dosa ini tidak hanya berakibat kepada diri kita sendiri. Tidak hanya membuat kita berdosa saja, atau akibatnya tidak hanya tertimpa kepada diri kita sendiri. Tetapi akibat dosa tersebut juga mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Orang lain juga terkena imbasnya karena dosa kita. Hubungan kita kepada orang lain itu rusak, ataupun orang lain tersebut juga mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dosa kita. Disinilah kita melihat bahayanya dosa jika kita terus bermain-main dalam dosa. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan, jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa itu bukan hanya berakibat kepada diri kita sendiri, tetapi berakibat juga kepada orang lain, orang di sekitar kita, keluarga kita, suami atau istri kita, dan sebagainya. Bahkan menyebabkan hubungan yang rusak dengan Tuhan. Dan disinilah Abraham pun menjawab mengapa ia berbohong kepada Abimelek. Dalam ayat 11 dikatakan, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Inilah asumsi dasar Abraham. Karena setelah ia melihat kota Sodom dan Gomora yang begitu dihancurkan oleh Tuhan, ia sudah menaruh mindset dalam dirinya, pasti di dalam kota asing ini tidak ada yang namanya takut akan Tuhan. Sehingga mungkin saja aku akan dibunuh di tempat ini. Inilah asumsi dasar Abraham bahwa ia sudah ketakutan kalau misalnya ia berada di kota lain, karena tidak ada orang benar di kota orang fasik tersebut. Dan memang benar, di kota orang Filistin ini tidak ada satupun orang yang benar. Kemudian Abraham juga menjelaskan hubungan antara dia dengan istrinya. Hubungan antara ia dengan Sarah. Ia mengatakan, memang Sarah ini adalah saudaraku. Memang Sarah ini adalah anak dari ayahku. Tetapi kami ini beda ibu. Dan di sini kita melihat memang Abraham dan Sarah ini memang sama-sama saudara karena mereka dilahirkan dengan ayah yang sama, tetapi berbeda ibu. Tapi di sini konteksnya Sarah itu telah menjadi milik Abraham. Sarah itu telah menjadi istrinya Abraham.
Walaupun dalam perkataan Abraham ini mengandung sedikit kebenaran, tetapi fakta bahwa Abraham dan istri ini adalah sepasang suami istri itu tidak bisa dibantahkan. Bahkan karena kebohongan Abraham dan Sarah ini, Tuhan juga membenci mereka, dan inilah alasannya mengapa sampai sekarang Sarah tidak pernah mendapatkan anak. Karena ketika mereka berada di kota orang asing, mereka menyangkal akan pernikahan mereka. Mereka memohongi akan status mereka. Dan Matthew Henry mengatakan, jika Abraham dan Sarah ini tidak mau mengakui perkawinan mereka, tidak mau mengakui pernikahan mereka, mengapa Allah harus mengakui mereka? Mengapa Allah harus memberkati mereka, sedangkan mereka pun tidak mau mengakui hubungan mereka? Mengapa Allah harus menjawab doa mereka, sedangkan ketika mereka berada di kota orang fasik, mereka pun berbohong kepada orang-orang sekitar mereka mengenai status pernikahan mereka. Bapak Ibu Saudara hadirin kasih dalam Tuhan, pernikahan memang merupakan rencana Allah, karena pernikahan ini adalah mengenapi firman Allah, mengenapi perjanjian Allah. Dan dalam Kejadian pasal 2 juga dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, mereka itu adalah satu. Jadi, jika salah satu pasangan kita menyangkali akan status pernikahan, pasti Tuhan tidak akan memberkati keluarga tersebut, dan pasti keluarganya itu akan hancur berantakan. Dan inilah yang membuat Abraham dan Sarah sehingga tidak mendapatkan anak. Tetapi ending dari kisah ini, Abraham dan Sarah sama-sama mengakui apa yang menjadi dosa mereka, sehingga Sarah pun kemudian akan mendapatkan anak, dan kemudian muncullah Kejadian pasal 21, yaitu Sarah mendapatkan anak. Dan setelah Abimelek mendengar alasan-alasan mengenai alasan Abraham ini, bukannya Abimelek ini membenci ataupun mengusir Abraham dari kota kediamannya, karena Abimelek itu sebelumnya telah berjumpa dengan Tuhan, telah mendapatkan perubahan hidup. Sehingga Abimelek pun berbuat baik kepada Abraham. Seharusnya kalau kita menjadi Abimelek, kita bisa menggunakan kekuasaan kita, kita mengusir mereka ataupun langsung membunuh Abraham pada saat itu juga. Tetapi karena Tuhan telah menjumpai Abimelek dalam mimpi, hidup Abimelek itu diubahkan. Hidup Abimelek itu dibaharui, sehingga ia tidak melakukan kejahatan kepada Abraham. Malah sebaliknya, ia pun memberikan kebaikan kepada Abraham. Sehingga kita melihat dalam ayat 14 dan sebagainya, Abimelek memberikan kambing, domba, hewan ternak, bahkan memberikan budak, laki-laki dan perempuan, juga mengembalikan Sarah, istrinya, kepada Abraham. Dan luar biasanya lagi, Abimelek pun mengatakan, negeri ini terbuka untuk engkau. Tinggallah di sini, yaitu engkau dan beserta seluruh keluargamu. Tinggallah di sini. Kita bisa melihat bagaimana kebaikan Abimelek setelah diubahkan Tuhan, ia menyatakan kebaikannya kepada Abraham. Bahkan mengizinkan orang yang hampir membuat dirinya dan seluruh bangsa itu mendapatkan celaka. Bahkan ia pun mengembalikan Sarah kepada Abraham, juga memberikan Sarah itu uang sebesar 1.000 shikal perak dengan mengatakan, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal ini engkau dibenarkan. Bahkan Abimelek juga memberikan uang, memberikan berkat kepada Sarah,
Karena Sarah itu terbukti ia masih suci, bahkan ia dinyatakan sebagai orang yang benar. Lalu kemudian Abraham pun mendoakan Abimelek dan istrinya dan seluruh bangsa Filistin, sehingga Tuhan pun kembali memulihkan Abimelek, kembali menyembuhkan penyakit Abimelek, dan juga seluruh perempuan di Filistin tersebut dapat melahirkan anak. Dan kemudian Sarah pun setelah peristiwa ini, ia juga mengandung. Dan akhirnya muncullah Kejadian pasal 21 bahwa 1 tahun kemudian Sarah pun mendapatkan anak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup seseorang. Tuhan dapat mengubah orang yang jahat menjadi orang yang baik. Tuhan dapat mengubah orang yang dulunya mungkin preman, ataupun masa lalunya yang kelam, ataupun mungkin seorang pecandu narkoba, pecandu seks dan sebagainya. Semuanya itu bisa dipakai Tuhan, bisa diubahkan Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga orang itu sendiri pun mendapatkan perubahan hidup. Disinilah kita melihat bagaimana orang-orang ini hidupnya semakin serupa dengan Kristus karena mereka sebelumnya telah ditarik Tuhan dan mereka mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Kita bisa melihat contoh orang-orang yang diubahkan Tuhan ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita melihat dalam Perjanjian Lama, dalam Ayub, dalam kisah Ayub, dalam Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini kita melihat Allah juga memulihkan orang yang saleh, yaitu Ayub. Memang dalam pasal 1 dan 2 kita melihat bagaimana dalam kesalehannya Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi jika kita membaca seluruh kisah Ayub ini, kita melihat bagaimana Ayub membenarkan dirinya di hadapan Tuhan, bagaimana Ayub mengatakan, mengapa Tuhan terus memberikan cobaan ini kepadaku, sedangkan hidup saya ini saleh, saya ini tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat kepadanya. Dan disinilah Tuhan menjumpai Ayub sehingga Ayub pun dipulihkan. Ayub mendapat perubahan hidup dan kita lihat dalam pasal 42 nanti bagaimana Ayub diberkati secara luar biasa dan juga hidupnya juga diubahkan karena perjumpaan pribadi yang telah mengubahkan hidupnya. Kita juga belajar dari kisah Paulus. Dalam Filipi pasal 5, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 di mana Paulus juga ada orang yang berdosa dalam hidupnya. Kita baca bersama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita bisa melihat bagaimana Paulus dulunya adalah orang Yahudi yang taat. Dia juga seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika ia berjumpa secara pribadi dalam perjalanannya ke Damsyik, disinilah kita melihat Tuhan menjumpainya dan mengubahkan hidupnya, memulihkan dia, bahkan memakai Rasul Paulus ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sebagai kesimpulannya bagi kita semua,
Setiap kita memiliki perjumpaan masing-masing secara pribadi, entah baik itu melalui pertobatan kita, ataupun kita mendengarkan lagu-lagu rohani dan sebagainya. Kita memiliki perjumpaan masing-masing dengan Kristus yang membuat kita sampai sekarang ini percaya kepadanya. Pertanyaannya, apakah perjumpaan ini terus mengubahkan hidup kita, terus membaharui hidup kita sampai kita mampu mengasihi orang-orang sekitar kita, sampai kita peduli dengan sesama kita, sampai kita juga menyembah Allah kita di dalam kehidupan kita, ataupun perjumpaan kita secara pribadi kepada Kristus ini membuat kita dengan sembarangan menggunakan keselamatan kita dengan cara hidup berdosa, dengan sembarangan, dengan sewenang-wenang kita jatuh dalam dosa dengan dalil mengatakan bahwa Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Sesungguhnya orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang menjadi bukti bahwa orang itu telah diselamatkan oleh Kristus adalah perubahan hidup yang dialaminya sehari demi sehari. Bahwa Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu meninggalkan dosa-dosa lama kita mampu membuang kebiasaan lama kita kepada kehidupan yang baru dengan mengasihi sesama dan juga dengan mengasihi Tuhan. Maka dari itu, saya mengajak kita semua agar kita memiliki perubahan hidup yang benar dalam Kristus. Kita semakin mengasihi seseorang, kita semakin bertekun dalam firman Tuhan, kita juga semakin menyembah Allah kita dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama dari kisah Abimelek ini, di mana Engkau telah menyumpahi dirinya secara pribadi, sehingga mengubahkan hidupnya untuk bisa percaya kepada Engkau dan juga berbuat baik kepada Abraham. Bahkan sampai saat ini kami juga telah mendapatkan pengalaman perjumpaan pribadi kepada Engkau, dan kami ingin bahwa hidup kami terus diubahkan, kami sendiri mengalami perubahan hidup untuk semakin setia kepada Engkau, semakin bertekun kepada firman Tuhan, membuang dosa-dosa lama kami, membuang segala kejahatan kami. Kami ingin hidup kami terus menyatakan kemuliaan-Mu, kami ingin hidup kami terus setia kepada Engkau. Biar kiranya Engkau terus mengajari kami, agar kami terus membaharui hidup kami, terus mengubahkan hidup kami semakin searah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berfirman. Walaupun hamba-Mu secara terbatas menyampaikan firman ini, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan ditabur dengan sia-sia, tapi biar kiranya Roh Kudus yang menabur kepada setiap hati jemaat-Mu untuk mereka bisa melakukan dan menurunkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki dalam warta jemaat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih mengikuti dan setia beribadah kepada Tuhan secara live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan kemudian gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID ini. Kita terus doakan agar pelayanan diakonia ini terus dijalankan. Khususnya jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan bantuan diakonia kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan,
bisa memberikannya dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk sembako. Dan kemudian ada pengumuman pernikahan. Pada tanggal 1 November ini akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan saudara Jeffrey dengan saudari Devi Juriska yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki sanggahan ataupun keberatan atas pengumuman pernikahan ini, dapat memberitahukannya kepada majelis ataupun kepada gembala. Dan ini adalah pengumuman pernikahan yang kedua. Dan selanjutnya kami dari hamba-hamba Tuhan dan juga majelis GP Kris Pasar Baru juga turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga untuk mamanya Ibu Xiaomei, yaitu almarhumah Cha Mi Kyun pada hari Rabu kemarin. Dan juga untuk saudaranya Pak Otniel yang ada di Bekasi, untuk almarhum Bapak Sadrak Tamindael. Kita doakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan terus menyertai dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga ada pengumuman tambahan bahwa pada hari Kamis nanti akan ada Bible Class hari Kamis yang akan diadakan via Zoom. Dan Bible Class ini disampaikan oleh Guru Injil Suparman. Mari kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ingin menambahkan kerohanian kita atau pengetahuan kita mengikuti Bible Class pada hari Kamis nanti. Dan selanjutnya ada pengumuman tambahan khususnya untuk Komisi Remaja pada hari Sabtu tanggal 31 November nanti. Ada ibadah untuk memperingati Hari Reformasi Gereja jam 3 sore. Pembicaranya adalah Guru Injil Mauri dari GP Kris Pangkal Pinang dengan tema Soli Deo Gloria, bedah tokoh Martin Luther. Bagi anak-anak remaja ataupun pemuda yang mau mengikuti acara ini, bisa mengikuti ibadah ini via Zoom jam 3 sore. Ataupun Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara reformasi ini, saya juga sebagai hamba Tuhan di remaja juga mengundang Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti ibadah acara peringatan reformasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan karena ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, kita akan merayakan jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober ada Saudara Feliana, ada Ibu Eliana Cahya, ada Pak Chung Sian Sang, ada Ibu Vivi O, ada Saudara Nur Cahyati, ada Saudari Silvi Nataina, ada Ibu Nike, ada Ibu Micing, mamanya Pak Ahok, ada Ibu Elvia Mariski, ada Saudara Kristina, ada Diakan Inge Magdalena, ada Saudari Christine Magdalena, ada Ibu Lucy Kurnianingsi, ada Saudara Yakubus, ada Ibu Fui Hyong, mamanya Astria, ada dari Saudara Alvin Zaluku, ada dari Ibu Feni, istrinya Pak Samuel Hidayat, dan juga ada Bapak Yanto. Kita akan sama-sama merayakan jemaat-jemaat kita yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Kita akan bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi.
Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudari, padamu saudari, selamat ulang tahun. Untuk doa ulang tahun ini, saya minta dan kasih untuk Guru Iji Supaman membawa kita kepada doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih buat saudara-saudari kami, orang tua kami, Jemaat Tuhan GP Kris Pasar Baru yang berulang tahun dalam bulan ini. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan mereka semua. Engkau menambahkan 1 tahun lagi usia mereka ya Tuhan. Sesungguhnya itu anugerah yang besar di mana Tuhan, tahun demi tahun Tuhan berkati dan menyertai kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bimbing mereka ke dalam pengenalan akan Engkau, seiring dengan bertambahnya usia ya Tuhan. Demikian juga semakin lama, semakin hari mengenal Engkau secara pribadi. Bapa di surga, kami juga bersyukur buat kasih setia-Mu. Selama ini Tuhan telah menyertai dan menolong mereka. Maka satu hal yang kami imani, bahwa di masa-masa mendatang Tuhan, Engkau akan memberkati, menyertai. Berkatilah kesehatan, berkatilah keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan apapun Tuhan yang dicita-citakan di masa depan, Tuhan yang membuka jalan dan Tuhan yang menuntun ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang tolong kami semua. Engkau yang tolong hamba-hamba-Mu yang ulang tahun pada bulan ini. Kiranya mereka juga boleh menikmati kasih setia Tuhan dan terus bergantung penuh kepada Tuhan, bergantung kepada Engkau dalam tahun-tahun hidup mereka di masa-masa mendatang ya Tuhan. Kami serahkan juga pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun itu pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang ada bagi mereka, Engkau yang mengerti kehidupan mereka dan membuka jalan di setiap hal yang boleh mereka inginkan, mereka kehendaki sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian watak jemaat yang diberikan. Selanjutnya saya memberikan kepada Pendeta Warisman untuk menutup ibadah ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mengucapkan visi misi gereja kita, dan setelah itu nanti kita akan menyanyikan pujian doksologi. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh-sungguh setia menopang kehidupan kami melewati hari-hari kami. Hari ini kami boleh menikmati ibadah di hadapan-Mu, karena Engkau yang telah menganugerahkan satu hari, yaitu hari Sabat ini bagi kami, untuk kami boleh duduk di hadapan Tuhan, agar hati kami boleh senantiasa tertuju kepada Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami meninggalkan ibadah ini, sebelum kami mengakhiri akan seluruh rangkaian ibadah kami,
Maka kami pun menaikkan beberapa doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan. Kami teringat untuk keluarga Ibu Anyo. Kalau saat ini Pak Junli sedang dirawat karena sakit. Tuhan tolonglah Pak Junli apapun segala penyakit yang saat ini dia alami. Kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidupnya. Kuasa-Mu boleh memulihkan karena hanya di dalam darah-Mu Yesus ada kuasa kesembuhan. Berikan hikmat kepada Ibu Anyo di dalam menghadapi semua ini. Berikan dia penghiburan kekuatan. Sehingga Ibu Anyo pun Tuhan boleh melewati hari-hari ini dengan penuh rasa penyerahan diri kepada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk Ibu Xiaomei dan keluarganya, seluruh saudara-saudaranya yang saat ini juga setelah mereka mengalami kondisi yang sulit dalam hidup mereka, di mana Engkau Tuhan telah memanggil orang tua yaitu mamam yang mereka kasihi. Saat ini mereka masih ada di dalam kondisi berduka Tuhan. Maka hiburkanlah mereka. Terlebih mereka masih memiliki pergumulan di hadapan Tuhan. Yaitu mengenai papa mereka yang masih sakit Tuhan. Kiranya Engkau pun yang menolong papa dari Ibu Xiaomei. Kiranya Tuhan pun yang menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupannya. Dalam kehidupan keluarga Ibu Xiaomei dan saudara-saudaranya. Sehingga Tuhan mereka boleh melewati kondisi sulit ini. Dan mereka boleh melihat kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa. Kami sungguh bersyukur juga untuk saudara Vindi yang Tuhan telah nyatakan pertolongan-Mu atasnya. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan dia. Maka biarlah kasih setia Tuhan terus berlimpah atasnya. Kami juga berdoa Bapa untuk anaknya Pak Tinarto yang masih terus rutin dirawat. Tuhan juga yang terus menolong. Tuhan juga yang membuka jalan berkat-Mu untuk mereka. Sehingga mereka pun Tuhan boleh tetap bersuka cita menikmati segala kebaikan-Mu. Demikian juga untuk saudari Yansri, juga Ibu Magdalena. Ya Tuhan tolonglah mereka Bapa. Engkau yang kiranya menjaga memelihara mereka. Engkau yang terus menopang dan memulihkan hidup mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk ibu yang hamil. Kami berdoa untuk Ibu Ula, Engkau berkati dia. Engkau jaga bayi di dalam kandungannya. Dan Engkau pelihara mereka Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh bersuka cita. Menikmati kebaikan-Mu di dalam pemeliharaan-Mu khususnya Ibu Ula dan juga anaknya. Sehingga mereka boleh menyambut anak ini ketika nanti Tuhan Engkau memberikan waktu di mana anak ini boleh lahir. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam mempersiapkan pernikahan. Kami berdoa untuk saudara Jeffrey dan saudari Devi yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 1 November. Tuhan Engkau berkati keberlangsungan pemberkatan nikah ini. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang berkarya. Sehingga semuanya mendatangkan sukacita dan juga hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kesehatan, bahkan Tuhan yang menjaga. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau pelihara dan Engkau pakai menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk pemberkatan nikah pada tanggal 29 November. Saudara Erwin dan juga saudari Patricia. Ya Tuhan Engkau juga yang memberkati. Engkau yang mempersiapkan dengan baik. Engkau juga yang berkarya agar semua ini juga boleh berlangsung di dalam damai dan sukacita. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau pakai menjadi alat hormat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan yang terus bekerja sehingga Tuhan acara ini boleh berlangsung di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam segala hal, mungkin ekonomi, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun yang terus bekerja,
memulihkan setiap jemaat-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau pelihara Tuhan. Bahkan Engkau pimpin sehingga Tuhan bangsa ini boleh keluar dari pandemi yang melanda bangsa kami. Karena hanya di dalam kuasa-Mu saja Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melihat seluruh problema bangsa ini oleh akibat wabah virus yang menimpa bangsa kami. Kami boleh melihat anugerah-Mu membawa bangsa ini keluar dan kami boleh menikmati kehidupan yang baik kembali. Ya Tuhan, berkati pemerintah, berkati rakyat Indonesia di dalam bekerja sama untuk mengikuti protokol yang ada, sehingga setiap kami boleh ambil bagian di dalam mendukung pemerintah yang sah untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Berkati pemerintah Tuhan di dalam segala usaha termasuk penyediaan vaksin untuk solusi di dalam menangani pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua. Jika kami dengar berita ini akhir tahun ini ada vaksinasi massal. Ya Tuhan, Engkau berkati semua agar ini benar-benar mendatangkan sukacita dan mendatangkan pertolongan-Mu bagi rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan kota Jakarta, di mana kami ada. Engkau berkati kota ini Tuhan. Engkau yang menjaga memelihara. Kami memohon belas kasih-Mu karena begitu tinggi penyebaran wabah virus ini di kota ini. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau berkarya untuk memutus rantai penyebaran wabah ini. Bahkan Engkau beri hikmat kepada pemerintah kota Jakarta untuk mengendalikan, sehingga Tuhan kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk umat-Mu di masa-masa pandemi ini Bapa. Engkau berkati, Engkau kuatkan iman kami. Engkau teguhkan kami dan Engkau tetap menolong kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh percaya kepada Engkau Tuhan, dan berikan kami hikmat agar kami boleh menjalani hari-hari di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Agar kami tidak melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terlebih Bapa, kami berdoa, Engkau ya Tuhan yang menolong umat-Mu di dalam melewati hari-hari masa pandemi ini untuk boleh beribadah dengan baik. Kami mendengar berita beberapa umat-Mu yang dipersulit di dalam beribadah. Ya Tuhan, tolonglah Engkau tetap memimpin dan Engkau tetap menjaga umat-Mu. Tolong pemerintah yang sah untuk bisa menangani ini dengan baik, agar hak-hak setiap rakyat Indonesia boleh kami nikmati. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu bagi kami yang telah kami nikmati di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini boleh berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini dengan penuh keyakinan. Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang menjaga memelihara kami umat-Mu GP Kris Pasar Baru, juga jemaat-jemaat di pos perintisan Batam dan Bekasi. Jaga kami Tuhan dan pelihara kami. Tuhan yang menaungi kami dan menopang kami. Tuhan yang menjauhkan kami dari penyebaran wabah virus corona ini, sehingga kami pun boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia, dan Ia pun berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Ibadah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.